Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Tetap patuhi protokol kesehatan ya di rumah. Hari ini Bu Wulan akan menjelaskan materi mengenai kata tanya. Apakah anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kemudian, kalimat tanya juga bisa disebut dengan kalimat interrogatif. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca tanya, sedangkan dalam bahasa lisan, kata tanya ditandai dengan intonasi yang naik pada akhir kalimat. Jenis-jenis kalimat tanya. Yang pertama ada kalimat tanya biasa. Merupakan kalimat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan. Kalimat tanya retorik merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat tanya retorik biasanya disampaikan dengan tujuan mencari perhatian atau memberi semangat, unggahan, maupun kritik. Yang ketiga, ada kalimat tanya untuk konfirmasi dan klarifikasi. Merupakan kalimat tanya yang disampaikan kepada orang lain untuk tujuan mengukuhkan dan memperjelas persoalan yang sebelumnya setelah diketahui oleh penanya. Kalimat tanya tersamar merupakan bentuk kalimat tanya yang mengacu pada berbagai macam maksud atau tujuan. Contoh kalimat tanya biasa. Yang pertama ada kata apa. Kata apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan, perbuatan, untuk mendapatkan suatu jawaban berupa pengertian, keterangan, atau penjelasan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan reformasi? Kemudian, kata kedua adalah siapa. Kata siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang menciptakan satelit pertama kali? Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita bisa belajar di sekolah lagi? Yang keempat yaitu kata di mana, kemana, dan dari mana. Kata ini berfungsi untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi. Contohnya, di manakah Ibu Kartini dimakamkan? Kata yang kelima adalah kata mengapa. Kata mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, mengapa kamu tidak mengikuti upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia? Kata yang keenam adalah bagaimana, yang berfungsi untuk menanyakan cara, proses, serta kejelasan atau keadaan suatu hal. Contohnya, bagaimana proses membuat kue putu? Kemudian kata yang terakhir yaitu berapa. Kata berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah korban pandemi virus COVID-19? Kemudian, contoh kata tanya klarifikasi. Apa benar ini barang milik Firda? Kemudian, contoh kalimat tanya retoris. Apakah kalian tega melihat mereka kelaparan? Kemudian, contoh kata tanya tersamar.
Misalnya menyuruh, bagaimana jika kamu berangkat sekolah sekarang? Kemudian ada mengajak, dapatkah kamu membantu kita membersihkan ruang perpustakaan? Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Wulan mengenai materi kalimat tanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.